Salam kerahiman. Hari ini tema Aku Haus yang ke-21 dan kita akan bicara tentang cinta yang sejati. Terjadi perubahan ya dalam cinta menjadi cinta yang sejati. Kita bisa lihat di 279. Allah memberitahukan kepadaku apa itu cinta sejati dan menerangi aku, menerangkan ya aku tentang cara nyata untuk membuktikannya. Jadi Allah memberitahukan kepada Suster Faustina tentang cinta sejati dan menerangi aku tentang bagaimana cara melaksanakan cinta sejati tersebut. Cinta sejati pada Allah meliputi melaksanakan kehendak Allah. Kalau kita mencintai Allah dengan cinta yang sejati, maka kita melaksanakan kehendak Allah untuk menunjukkan cinta kita pada Allah dalam apa yang kita lakukan. Semua kegiatan kita juga termasuk hal yang paling kecil. Dan itu semua kita lakukan harus mengalir dari cinta kita pada Allah. Jadi dasar dari apa yang kita lakukan, tindakan kita, perkataan kita, semuanya dengan dasar kita mencintai Allah. Cinta kita pada Allah. Tuhan berkata kepadaku, anakku, hatiku paling senang kalau engkau mau menderita. Baik dalam penderitaan fisik maupun dalam penderitaan batin. Putriku, jangan mencari simpati dari makhluk-makhluk. Karena Tuhan tahu. Kalau kita mencari simpati dari makhluk-makhluk, maka kita akan kecewa. Kita nggak bakal bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dari mereka. Karena mereka juga apa? Mereka juga miskin, mereka juga nggak bisa apa-apa. Sehingga di sini dikatakan oleh Tuhan, jangan mencari simpati dari makhluk-makhluk. Aku menghendaki aroma penderitaanmu murni dan tidak tercemar. Jadi apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami bukan terpaksa. Misalnya Tuhan ya sudahlah saya mau menderita apa boleh buat, terpaksa saya terima. Itu berarti enggak murni. Tapi yang Tuhan mau adalah murni dan tidak tercemar. Aku menghendaki engkau melepaskan dirimu. Tidak hanya dari ciptaan-ciptaan, tapi juga dari dirimu sendiri. Fokusnya udah bukan saya lagi. Semuanya untuk Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan dengan berbagai cara. Bukan mengasihani diri, bukan membuat diri merasa, kok saya susah, kok saya menderita, tapi lupakan diri sendiri. Yang menjadi fokus adalah melaksanakan kehendak Tuhan dengan dasar cinta kepada Tuhan. Putriku, aku ingin merasakan sukacita dalam cinta hatimu. Suatu cinta yang murni, perawan, tidak bercela, tidak bernoda. Semakin engkau mencintai penderitaan, putriku, akan semakin murni cintamu kepadaku. Ini Tuhan sendiri yang ajarkan kepada Suster Faustina. Semakin engkau mencintai penderitaan, semakin bisa menerima penderitaan-penderitaan tersebut, maka semakin murni cintamu kepadaku. Itu suatu proses. Supaya kita punya cinta yang sejati kepada Tuhan, cinta yang murni, salah satu caranya adalah menerima penderitaan-penderitaan tersebut. Bukan hanya menerima ya, tapi di sini dikatakan semakin engkau mencintai penderitaan. Cinta diukur dari penderitaan. Kita lihat lagi di 774. Oh Yesusku, aku tahu dengan baik sebagaimana demam diukur oleh termometer dan demam tinggi mengungkapkan suatu penyakit yang serius. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Penderitaan adalah termometer yang mengukur
kasih pada Allah yang ada dalam suatu jiwa. Kita bisa saja mengungkapkan dengan kata-kata ya, Tuhan saya mengasihi Engkau, Tuhan saya mencintai Engkau, Tuhan Engkau segala-galanya bagiku, Tuhan Engkau nomor satu. Itu ungkapan-ungkapan yang kita bisa katakan. Tapi apakah betul aku mengasihi Tuhan? Apakah betul aku mencintai Tuhan? Apakah betul Tuhan segala-galanya bagiku? Nah, ini semua baru bisa diukur kalau Suster Faustina menunjukkan kita mau tahu badan kita panasnya berapa, itu pakai termometer. Nah, di sini Suster Faustina memberikan satu contoh bahwa untuk tahu cintanya kita pada Tuhan, seberapa panas, seberapa besar, seberapa tinggi cinta kita pada Tuhan, diukur dengan besarnya penderitaan. Penderitaan adalah termometer yang mengukur kasih kepada Allah yang ada dalam suatu jiwa. Hari ini sesederhana itu, tapi justru perlu direnungkan. Saya ulang lagi ya mengenai cinta sejati. Tadi dikatakan apapun yang kita lakukan harus mengalir dari cinta kita pada Allah. Maka marilah kita mulai hari ini dengan melakukan segala sesuatu, berkata tentang apapun, ditahan dulu, dievaluasi dulu, diingat dulu bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan dengan dasar cinta saya pada Allah. Jadi kalau mau melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu bukan dasarnya cinta pada Allah, ya lebih baik jangan dilakukan. Kita melatih diri pelan-pelan menjadi cinta yang murni pada Allah. Dan tadi dikatakan lagi lebih lanjut, cinta diukur dari penderitaan. Kalau hubungan suami istri, selama hubungannya baik, hidup tenang, berkecukupan, apapun yang diharapkan, yang direncanakan itu terrealisasi, terlaksana, terkabul, kita nggak bisa tahu seberapa besar cinta kasih yang ada. Tapi pada waktu mengalami penderitaan, misalnya si istri sakit, yang tadinya dia bisa melayani suaminya, bisa menemani suaminya, bisa mensupport suaminya, bisa menjadi pendamping suaminya, sekarang istrinya sakit. Dia nggak bisa apa-apa. Boro-boro bantu suami. Sekarang malah suaminya yang harus terikat dengan keadaan si istri, di mana suaminya pelan-pelan menjadi tidak bisa perform lagi dalam pekerjaannya karena harus urus istrinya. Nah, di sini baru terukur seberapa besar cinta suami terhadap istrinya. Istri yang sakit dalam tanda kutip ya, sakit itu kan menjadi menyusahkan, menjadi tidak berguna dalam tanda kutip ya saya katakan. Tapi disinilah kelihatan cinta murni seorang suami kepada istrinya. Banyak yang terjadi, istrinya nggak bisa apa-apa, sakit ya sudah, dia punya excuse banyak untuk masa bodoh istrinya, bahkan mencari istri lain dengan alasan kebutuhan jasmani dan seterusnya. Tapi hari ini kita belajar bahwa cinta diukur dari penderitaan. Melalui suatu penderitaan kita bisa tahu seberapa dalam cinta kita kepadanya. Dan tadi Suster Faustina kasih contoh yang sangat sederhana, termometer. Kalau kita mau tahu panasnya suhu badan ini, demam, berapa sih? Berapa derajat? Semakin tinggi derajatnya, berarti demam yang ada dalam tubuh kita ini semakin parah ya. Nah, penderitaan adalah termometer untuk mengukur cinta kita pada Allah. Silahkan Bapak Ibu praktekan supaya kita setahap demi setahap merubah cinta kita pada Allah menjadi cinta yang semakin hari semakin murni, mengarah kepada cinta yang sejati. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.